muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga semua kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa berkumpul di majelis ilmu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita berselawat pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga yang suci dan mulia, pada seluruh para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya hingga qiyamis saah. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, kitab penyucian jiwa. Kita masih dalam bab faktor penyakit dan racun hati. Faktor penyakit dan racun-racun hati. Bahwa yang berikutnya di antara penyakit dan racun hati yang sangat berbahaya, kata al-muallif rahimahullah, yaitu pujian. Pujian itu bisa menjadi penyakit, bahkan racun bagi hati kita manusia. Jadi pujian, kata para ulama, itu sangat berbahaya, baik orang yang memujinya maupun orang yang dipuji. Berbahaya, bahaya bagi orang yang memuji dan bahaya bagi yang dipuji. Di mana bahayanya? Kata mu'allif rahimahullah, bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji, yaitu ketika seseorang itu terlalu sering memuji. Orang yang memuji itu kalau sudah terlalu sering memuji, terkadang orang yang sering memuji itu dia jatuh ke dalam kondisi yang mana dia kalau sudah sering memuji itu terkadang dia mengatakan sesuatu itu tapi berlebihan, bahkan tidak terwujud. Artinya orang yang terlalu sering memuji itu mudah untuk berbohong, karena apa yang dia katakan itu tidak terjadi. Inilah bahayanya. Artinya ya orang yang sering memuji itu ya bisa dia jatuh dalam dusta. Inilah salah satu bahaya besar. Bahaya besar. Contohnya apa, Pak? Ini si fulan ini, Masya Allah, dia ini orangnya banyak berbuat baik, jasanya besar, dan seterusnya. Jadi tambahan-tambahannya itu, ya tambahan-tambahannya itu. Ini terkait bahaya bagi orang yang memuji, yaitu ketika dia mengatakan sesuatu yang berlebihan, bahkan apa yang dia katakan itu tidak terjadi. Apa yang dia katakan itu tidak terjadi. Jadi maksudnya apa gitu? Memuji orang, tapi memuji orang itu ya dia menganggap orang ini telah berbuat sesuatu tapi dia tidak pernah berbuat. Bahkan terkadang orang yang terlalu sering memuji ini bahayanya, ada kalanya dia memuji orang padahal orang yang dia puji itu tercela. Ini lebih bahaya lagi. Termasuk suatu yang menjadi bahaya itu seseorang memuji orang yang tercela, orang yang akhlaknya buruk, pelaku maksiat, ahli bid'ah, orang sesat, tapi dipuji. Ini bahaya, Pak ya? Bahaya. Nah, jadi pujian ini sangat-sangat berbahaya dan bisa menjadi penyakit hati, bahkan racun. Bisa menjadi racun bagi hati.
Kemudian yang kedua, orang yang dipuji. Orang yang dipuji itu bahayanya di mana? Kalau Nabi menggambarkan di dalam hadis, ketika seseorang itu dipuji, kalau kamu muji saudaramu, itu Nabi mengumpamakan sama seperti ketika seseorang memuji saudaranya, sama seperti dia sedang memenggal leher saudaranya. Hakikatnya orang yang dipuji itu sedang dipenggal lehernya, kata Nabi SAW. Dalam hadis dari Abu Bakrah, dia menceritakan bahwa ada seorang pria, ada seorang datang di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian seorang hadirin yang hadir ketika itu memuji orang tersebut. Orang-orang di sekitar itu yang berada di samping Rasulullah memuji orang yang baru datang tersebut. Ketika orang tersebut memuji saudaranya yang baru datang tadi, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Waihak, celaka engkau. Qata'ta unuqa sahibik." Kata Nabi SAW, celaka engkau. Kamu telah memenggal leher saudaramu. Kenapa? Karena dia memuji. Karena terkadang karena pujian seseorang itu, yang walaupun apa yang dia lakukan itu baik, benar adanya, terpuji perilakunya, tapi karena pujian yang mana pujian ini dia dapatkan disaksikan banyak orang yang melihat dan mendengar. Nah, ini biasanya bisa merusak hati. Walaupun orang yang dipuji itu memang terpuji, akhlaknya mulia, ibadahnya orang yang soleh, tapi ketika dipuji, ini bisa menjadi pintu syaitan sehingga bangkitlah kesombongan. Kayak kata Nabi, "Waihak, celaka engkau. Qata'ta unuqa sahibik." Kamu telah memenggal leher saudaramu. Yaquluhu miraran. Dalam hadis ini disebutkan Nabi mengulang-ulang, celaka engkau. Kamu telah penggal leher saudaramu. Kamu telah menyembelih saudaramu, kata Nabi SAW. Di dalam riwayat lain, Nabi juga pernah mengatakan, ahlaktum au qata'tum dhahra rajul. Celaka kalian telah membinasakan, mematahkan tulang punggung saudaramu. Jadi demikian gambaran bahayanya pujian. Bahaya bagi orang yang memuji dan bahaya bagi orang yang dipuji. Tapi ma'asyiral muslimin, perlu ketahui kata para ulama, tidak semua pujian itu tercela. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ada pujian yang itu bisa berbahaya, yang menjadi penyakit dan racun bagi hati. Ada pujian itu boleh-boleh saja. Apa dalilnya? Pujian yang dibolehkan. Pujian yang dibolehkan yaitu pujian selama pujian itu aman dari fitnah. Pujian yang tidak mengundang sisi negatif. Dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abu Bakr, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubaidah, ni'mar rajulu Usaid ibn Hudayr, ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Syammas." Nabi SAW pernah memuji beberapa sahabatnya. Kata Nabi SAW, ni'mar rajulu Abu Bakrin. Pria yang terbaik adalah Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar. Kemudian Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Pria yang terbaik adalah Abu Ubaidah. Ni'mar rajulu Usaid ibn Hudayr. Kemudian Usaid bin Hudayr. Kemudian Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian ni'mar rajulu Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh. Ni'mar rajulu Mu'ad ibn Jabal. Ini salah satu dalil, dan ini adalah sebagai contoh bentuk pujian yang dibolehkan. Bentuk pujian yang dibolehkan. Bagaimana Nabi juga pernah terus terang. Nabi pernah terang-terangan menyebutkan beberapa nama orang-orang yang
Nabi memuji sebagian para sahabat dan mencela para sahabat. Mencela sebagian orang-orang yang punya sifat tercela. Wa bi'sar rajulu fulan, wa bi'sar rajulu fulan. Nabi melanjutkan, si fulan ini adalah orang yang buruk, si fulan ini orang yang buruk, dan seterusnya. Baik. Jadi pujian ini bisa menjadi penyakit, bahkan bisa menjadi racun bagi hati. Waliyadzubillah. Ada dalam sebuah riwayat, di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jadi salah satu sunnah yang dianjurkan yaitu menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang doyan memuji. Ini salah satu sunnah dan ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Hadis dari Abu Ma'mar, dia berkata, ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur. Kemudian Miqdad ini nama lainnya Ibnul Aswad. Kemudian Miqdad Ibnul Aswad menyiramkan pasir ke wajahnya dan berkata, ketika seorang pria tadi memuji seorang gubernur, kemudian ketika itu ada Miqdad dan Miqdad pun menyiramkan pasir ke wajahnya. Kemudian kata Miqdad, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhsi fi wujuhil maddahin at-turab. Kami, kata Miqdad, setelah dia melemparkan pasir, menyiramkan pasir ke wajah orang yang memuji gubernur tadi. Gubernur itu apa, Pak? Penguasa. Orang kalau sudah memuji penguasa itu ya, itu biasanya apalagi kalau berulang-ulang. Jadi kata Miqdad, amarona Rasulullah, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Artinya ini memang sunnah, perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan satu-satunya riwayat. Dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, idza ra'aitumul maddahin, kalau kalian mendapatkan orang-orang yang suka memuji, fahthu fi wujuhihim at-turab, maka siramlah ke wajah mereka at-turab, pasir. Karena memang pujian itu berbahaya. Pujian itu sangat-sangat berbahaya, baik yang memujinya ataupun yang dipuji. Jadi kata mu'allif rahimahullah, di antara penyakit dan racun bagi itu adalah pujian. Jadi jangan tertipu dengan pujian orang lain. Karena banyak yang tertipu. Karena memang pujian itu menipu. Orang yang memang punya sifat terpuji, karena dipuji oleh orang lain, dia pun bangkit kesombongannya, bangkit ujubnya, hanguslah amalannya. Artinya dia tertipu. Amalannya sia-sia. Yang sebelum dia dipuji, amalannya itu sudah terpuji. Tapi ketika dia dipuji, amalannya sudah tidak menjadi terpuji karena ujub. Maka kata para ulama, kalau seseorang itu mendapatkan pujian, dia anjurkan untuk mengucapkan doa, membaca doa. Salah satu doa yang diucapkan ketika dipuji, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dipuji beliau membaca Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi. Ya Allah, anta a'lamu minni bi nafsi. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui keadaan diriku. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Dan sungguh aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka, ya Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Abu Bakar, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Prasangkaan baik mereka itu, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka prasangkakan. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan janganlah siksa aku atas apa yang mereka siksakan, atas apa yang mereka ucapkan. Yang terakhir apa?
Wala tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Yang mereka ucapkan tadi apa, Pak? Pujian. Ucapan-ucapan yang mereka ucapkan itu berupa pujian, itu jangan sampai menjadi penyakit bagi hati. Jangan aku terjebak dalam ujub. Tidak mempengaruhi keikhlasan. Jangan sampai pujian-pujian manusia ini menjadi apa? Menjadi penyebab dosa bagi kita yang dipuji. Jadi Allahumma gfirli, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, waj'alni khairan mimma Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni mimma yadhunnun bima yaqulun. Saya ulang lagi sekali lagi Pak ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Insyaallah kalau sering-sering membaca doa ini, insyaallah diharapkan keikhlasan tetap terjaga, ujub tidak mudah masuk ke dalam hati. Kata para ulama, ada 3 ciri-ciri ikhlas. 3 ciri-ciri seorang itu bertahan dalam keikhlasan. Ciri orang yang ikhlas itu, satu, yang pertama yaitu orang yang ikhlas itu dia tetap merasa sama. Kalau dia mendapatkan pujian maupun celaan, dia melihat itu sama saja, tidak memberi pengaruh. Artinya tidak memberi pengaruh negatif. Pujian dan celaan bagi orang-orang yang ikhlas itu sama saja. Yang kedua, cirinya yaitu orang yang ikhlas itu adalah orang yang mudah melupakan amalan-amalan kebaikannya. Orang yang ikhlas adalah orang yang melupakan amalan kebaikan yang pernah dia perbuat. Kemudian yang ketiga, mengharap balasan dari amalannya nanti di akhirat. Orang yang ikhlas itu fokusnya balasan pahala, balasan dari Allah nanti di akhirat. Tidak terlalu berharap balasan dari makhluk. Tidak berharap dari makhluk. Kemudian berikutnya, di antara penyakit dan racun hati, kata mu'allif rahimahullah, yaitu makan berlebih-lebihan. Makan yang berlebihan. Kata mu'allif, salah satu hal yang paling membinasakan anak Adam, yaitu adalah syahwat perut. Karena syahwat perut inilah Adam dan Hawa diusir dari surga Allah menuju tempat tinggal yang hina, tempat tinggal di dunia. Jadi makan berlebihan kata mu'allif termasuk salah satu penyakit dan racun hati. Penyakit dan racun hati. Beliau menyelipkan sebuah perkataan salah seorang ulama salaf. Ini perkataan mu'allif rahimahullah, bahwa menurut penelitian perut adalah sumber syahwat, sumber penyakit, dan sumber bahaya. Menurut penelitian perut adalah sumber syahwat, penyakit, dan bahaya. Sebab ia diikuti oleh syahwat kemaluan, syahwat makanan, nikah, ambisi terhadap kedudukan dan harta. Kedua syahwat tersebut merupakan sarana untuk memperbanyak makanan, kemudian diikuti harta dan pangkat. Jadi ini menurut penelitian bahwa perut itu adalah sumber syahwat, kemudian menjadi sumber penyakit dan bahaya. Yang kemudian kalau seorang itu sudah mengikuti syahwat perut, itu akan berlanjut kepada syahwat kemaluan, syahwat makanan, syahwat nikah, dan ambisi terhadap kedudukan. Jadi ternyata kata para ulama, berawal dari syahwat perut, apabila diperturutkan syahwat tersebut, itu bisa mengiring kepada syahwat-syahwat berikutnya, termasuk syahwat kedudukan. Seorang itu kalau sudah banyak makan, walaupun makanannya halal,
termasuk makanan halal. Jadi yang berbahaya itu tidak hanya makanan haram, termasuk makanan yang halal, tapi apabila berlebihan itu bisa menjadi penyakit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Dari Miqdad ibn Ma'ad, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarram min batni." Tidak ada wadah yang diisi oleh seorang anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Wadah yang paling buruk diisi oleh anak Adam itu adalah perutnya. Bihasbibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung bagi anak Adam. Kata Nabi SAW, cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung bagi anak Adam. Fa in kana la mahalah, kalau tidak mungkin, fathuluthun li ta'ami, ya, maka sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsi, dan sepertiga untuk nafasnya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, untuk udara. Ya. Yang kemudian hadis ini menjadi konsep besar, konsep penting dari kalangan al-atibba, para dokter. Karena kalau setelah diteliti memang seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, konsep ini bisa menjadikan seseorang itu menjadi sehat. Ya. Siapa saja yang bisa mengaplikasikan apa yang Nabi sebutkan dalam konsep makanan, kalau ingin sehat, itu kalau makan kata Nabi cukup sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, sepertiga untuk nafas. Jadi kalaulah seandainya suatu masyarakat, kata Al-Mu'allif rahimahullah, bisa merealisasikan apa yang Nabi sebutkan ya, dalam konsep makan seperti ini, niscaya penyakit itu hilang. Klinik-klinik bisa-bisa tutup, rumah sakit bisa-bisa tutup, itu kata beliau. Kalau memang konsep cara makannya seperti yang Nabi sebutkan. Jadi inti penyakit, kata beliau, inti penyakit ini asalnya itu adalah, asal semua penyakit itu adalah salah cerna. Salah cerna. Jadi yang bermanfaat itu adalah kalau makannya itu dikurangi, makannya sedikit. Makannya sedikit, tidak memenuhi perut. Makan sedikit maksudnya makan jangan berlebihan. Kalau bisa yang normal standar itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Baik. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Apa maksudnya? Orang kafir kalau makan dengan 7 usus, tapi kalau orang mukmin itu makan hanya dengan 1 usus. Maksudnya orang-orang mukmin itu ketika makan itu sedikit, maksudnya tidak berlebihan. 1 usus maksudnya makan sesuai dengan kadar yang dianjurkan oleh syariat. Kadar makanan yang dianjurkan oleh syariat sepertiga makanan, minuman, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas. Orang-orang kafir itu disebutkan oleh Nabi, makan mereka itu kalau makan dengan 7 usus, artinya mereka makan berlebihan. Makan berlebihan. Maka kata mu'allif rahimahullah, Rasulullah SAW menganjurkan makan sedikit, menganjurkan sedikit makan, dan melatih diri. Nabi menganjurkan untuk melatih diri cukup dengan makan yang sedikit. Sedikit maksudnya bukan makan sedikit, ini bukan, tapi sedikit itu ya
usahakan standarnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Nah, jadi seorang mukmin itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kalau makan itu biasakan makan berbagi. Itu salah satu maknanya. Makan sedikit itu, makannya itu apa? Makan berbagi. Kata Nabi SAW, ta'amul wahidi yakfi lil itsnain. Makanan satu porsi untuk satu orang itu cukup untuk dua. Ini bagi orang-orang mukmin. Wa ta'amul itsnain yakfi lit tsalatsa. Wa ta'amul itsnain yakfi tsalatsa. Dan makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Wa ta'amu tsalatsah yakfil arba'ah. Makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. Nah, jadi ini gambaran kalau seorang hamba yang beriman mengerti sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan oleh Rasul, yaitu makan itu berbagi. Makan itu berbagi. Di mana poinnya ketika kita makan berbagi? Berkahnya kalau makan sendiri itu, kalau makan nggak bagi-bagi, makan sendiri, berdiri, nggak bagi-bagi, bikin orang sakit hati. Akhirnya makanannya tidak berkah. Baik. Sebagian ulama salaf mengisahkan, kata mu'allif, sebagian ulama salaf mengisahkan bahwa ketika para pemuda Bani Israel sedang beribadah dan tiba waktu buka, seseorang dari mereka berdiri kemudian berkata, jangan banyak makan sehingga menyebabkan kalian banyak minum dan banyak merugi. Ini mirip apa yang disebutkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kalau seseorang itu sudah banyak makan, itu akan menjadikan dia banyak minum. Kalau seseorang itu sudah banyak minum, itu menjadikan dia banyak tidur. Kalau seseorang itu sudah banyak tidur, semakin banyak kerugian yang dia alami. Orang kalau sudah banyak makan, nanti dia akan banyak minum. Kalau sudah banyak minum, semakin banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, semakin banyak kerugian yang dia alami. Kerugian dunianya dan kerugian akhiratnya. Jadi syiar dan yang menjadi khasnya umat Islam itu, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat, syiarnya umat Islam itu makannya sedikit. Bahkan kita disyariatkan sekali setahun berpuasa, puasa wajib. Kalau puasa sunnahnya masih banyak, Pak ya. Sekarang pada puasa, Pak ya. Iya. Ayyamul Dzulhijjah. Kita sekarang tanggal berapa nih? Hari kedua Dzulhijjah. Masuk hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah, sekarang hari kedua adalah hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa. Jadi syiarnya umat Islam itu makannya sedikit. Kenapa kita disyariatkan berpuasa? Karena memang makan sedikit itu, berpuasa itu bisa menjadikan seorang hamba itu semakin sehat. Kata salah seorang istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dengan roti dari gandum selama 3 bulan, selama 3 malam berturut-turut, semenjak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kata Aisyah, keluarga Nabi Muhammad tidak pernah kenyang dengan roti dari gandum selama 3 malam berturut-turut semenjak datang di Madinah sampai beliau wafat. Ini salah satu riwayat. Ada lagi riwayat lain bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, salatun, apa namanya? Salatun, pernah syahrani mutatalian, pernah selama 2 bulan berturut-turut. Walam tuqadu fi baitin min buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Pernah 2 bulan berturut-turut di antara sekian banyaknya istri-istrinya, rumah-rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyala api di dapurnya
rumah-rumah Rasulullah SAW. Artinya memang tidak apa-apa, memang tidak ada apa-apa untuk dimasak. Illal aswadain, kecuali dua yang hitam. Jadi yang dikonsumsi oleh Rasulullah dan istri-istri dan keluarganya itu hanya aswadain, air putih dan kurma. Mana air putih dan kurma. Jadi ternyata memang para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu seringnya makannya sedikit. Bahkan sering laparnya. Kalau kita buka riwayat, seringnya Rasulullah dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sering laparnya. Kenapa? Karena qanaah, karena zuhud, dan karena suka berbagi. Karena suka berbagi, dan memang ini adalah sunnah yang sangat bermanfaat, sangat menjadikan seorang hamba itu sehat. Jadi lapar itu memang lapar yang disengaja. Lapar itu memang lapar yang disengaja. Jadi sekalipun seseorang itu punya makanan, tapi dia bisa mampu mengontrol syahwat perutnya, ya itu dia punya keutamaan yang besar. Orang yang mampu mengatur perutnya, kata salah seorang ulama yaitu Ibrahim bin Adham rahimahullah, barang siapa yang mampu mengatur perutnya, berarti dia mampu mengatur agamanya. Sampai-sampai Ibrahim bin Adham mengatakan seperti ini. Barang siapa yang mampu mengatur perutnya, berarti dia mampu mengatur agamanya. Jadi dikaitkan dengan sebuah agama syariat ini. Mampu mengatur perut berarti agamanya bagus. Artinya sebaliknya, mafhum mukhalafahnya apa Pak? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, seseorang kalau terlalu memperturutkan syahwat perutnya, itu biasanya agamanya, mutu kualitas agama seorang itu rendah. Di antara faedah lapar, jadi faedah dan manfaat lapar itu kata beliau, di antara faedah lapar yang paling besar adalah bisa mengalahkan syahwat untuk perbuatan maksiat. Jadi lapar ini salah satu fungsinya apa? Orang kalau lapar itu bisa mengalahkan syahwatnya untuk bermaksiat. Dan orang yang lapar itu mampu menguasai hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan. Karena biang semua perbuatan dosa itu adalah syahwat dan kekuatan. Jadi kalau kenyang, apalagi terlalu sering kenyang, itu bisa menjadikan syahwat itu semakin kuat. Jadi rahasia sehat itu ternyata ada pada makan sedikit, bukan pada makan yang banyak. Sementara itu, sumber kekuatan dan syahwat adalah makanan. Karena itu meminimalisir makan bisa melemahkan semua syahwat dan kekuatan. Sesungguhnya kunci semua kebahagiaan seseorang adalah bermuara pada pengekangan terhadap nafsunya. Sedangkan kesengsaraannya dia dikuasai nafsunya. Hal ini seperti halnya Anda yang tidak bisa menjinakkan binatang kecuali dengan melaparkannya. Beliau membuat perumpamaan, kalau ingin menjinakkan binatang, ya tentu dengan menjadikan binatang itu lapar. Karena kalau binatang tadi kenyang, maka binatang itu akan menjadi kuat. Binatang itu bisa lari dan tidak terkendali. Seperti itulah hawa nafsu, kata al-muallif rahimahullah ta'ala. Luqman pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jika lambung penuh dengan makanan, maka pikiran akan tidur, hikmah akan bisu, dan semua anggota tubuh berhenti dari aktivitas ibadah." Ini nasihat Luqman, salah satu nasihat Luqman kepada anaknya agar tidak terlalu banyak makan. Di antara faedah lapar lainnya, faedah lapar berikutnya adalah bisa menahan nafsu, menghilangkan sifat sombong. Benar nggak Pak? Kata mu'alif, lapar itu ternyata bermanfaat. Di antara manfaat lapar itu apa? Menghilangkan sifat sombong, serta mengikis perasaan senang dan sukaria yang melampaui batas.
yang merupakan biang kesewenang-wenangan dan kelalaian dari Allah. Jadi lapar itu bisa menghilangkan sifat sombong. Masya Allah. Kita kan ya memang ada orang-orang yang memang heran dengan dirinya. Aneh dengan dirinya. Sifatnya sombong. Kalau berbicara, songong. Iya. Cara sikapnya kalau bermuamalah, dia punya sifat sombong. Ya. Ternyata salah satu cara untuk menghilangkan sifat sombong yaitu dengan cara sengaja lapar. Ya. Sengaja lapar. Artinya ya salah satunya ya sering-sering berpuasa. Tidak ada yang lebih mampu mengalahkan hawa nafsu daripada lapar. Pada saat lapar, dia senang dan tunduk kepada Rabb-Nya Allah, serta tetap di atas kelemahan dan ketundukan. Orang yang lapar itu gampang tunduk, ya, gampang tunduk. Yaitu ketika tipu dayanya tumpul. Orang yang lapar itu hasrat untuk mengikuti bisikan-bisikan yang buruk itu, tipu dayanya tumpul karena meninggalkan makan dan dunia menjadi gelap karena seteguk minuman yang dia tahan. Selama manusia tidak bisa memandang kehinaan dan kelemahan dirinya, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan dan keperkasaan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu akan lebih leluasa untuk merasa hina, merasa tunduk ketika perutnya kosong. Dan itu akan menjadi dia merasa lebih dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru lapar inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Ini kata mu'allif rahimahullah. Bisa dipahami, Pak? Lapar itu bisa menjadikan seseorang itu bahagia. Kenapa? Karena ketika dia lapar, syahwatnya tunduk. Nafsunya tunduk. Dan dia pun tunduk dengan semua yang diperintahkan, semua apa yang disyariatkan oleh Rabb-Nya, semua yang ditakdirkan oleh Rabb-Nya, tunduk dan merasa dekat dengan Allah. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah, ketika itulah seorang hamba itu merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi bahagianya bukan kebahagiaan sehari dua hari, kebahagiaan orang yang lapar. Ya. Maksudnya orang yang lapar memang niatnya apa? Niatnya untuk menundukkan syahwat nafsunya, untuk menjalankan syariat Rabb-Nya, sengaja berpuasa, itu akan menjadikan seorang hamba itu bahagia. Baik. Jadi salah satu penyakit dan racun hati itu makan berlebihan. Berikutnya yaitu tidur berlebihan. Kata mu'allif rahimahullah, termasuk penyakit dan bisa menjadi racun bagi hati ketika seseorang itu tidur berlebihan, terlalu banyak tidur. Bahkan tidur yang berlebihan itu kata mu'allif bisa mematikan hati seseorang. Banyak tidur bisa mematikan hati, bisa menjadikan badan semakin berat. Yang pasti lagi, orang kalau sudah banyak tidur itu pastilah waktunya banyak terbuang. Waktunya pasti banyak terbuang. Kata pepatah Arab, al-waqtu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. In lam taqta'uhu yaqta'u. Kalau kamu tidak segera potong, kamu yang dipotong. Pedang itu bisa memenggal, memotongmu. Jadi banyak tidur itu, kata beliau, juga bisa menyebabkan seseorang itu sering lalai. Banyak tidur itu bisa menjadikan seorang hamba itu semakin malas beribadah. Tidur, kata mu'allif rahimahullah, ada tidur yang sangat makruh serta ada yang sangat berbahaya dan tidak bermanfaat bagi tubuh. Adapun tidur yang paling bermanfaat adalah ketika seseorang sangat membutuhkannya. Jadi tidur bermanfaat itu kalau kita sudah sangat butuh. Sudah sangat butuh. Tidur ketika butuh itu maksudnya apa? Kira-kira apa maksudnya? Tidur ketika kita butuh. Ya ketika kita sedang ngantuk. Tapi kalau ngantuknya terus-terusan, butuh terus. Itu maksudnya apa?
Itu bukan butuh, itu namanya syahwat. Itu namanya malas. Jadi tidur yang dibutuhkan itu kapan? Tidur yang dianjurkan, salah satu tidur yang dianjurkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidur ketika siang hari, qailulah. Kata Nabi SAW, qilu. Apa namanya? Qilu. Qilu itu artinya apa? Qailulah lah kalian. Qilu. Hendaknya kalian qailulah. Qailulah itu apa artinya? Tidur sejenak. Jadi qailulah ini ima sebelum zuhur atau setelah zuhur. Tidur sejenak 15 menit, setengah jam, dia maksimal 1 jam lah. Ini tidur yang dibutuhkan dan tidur yang dianjurkan. Karena seseorang itu kalau tidur, kenapa Rasulullah anjurkan kita tidur siang, qailulah? Karena ibarat komputer, Pak ya. Ibarat komputer. Kalau diklik mouse sebelah kanan, kemudian ada pilihan refresh. Klik sebelah kiri, refresh. Jadi orang yang tidur sejenak sebelum zuhur atau setelah zuhur itu bisa menjadikan tubuhnya refresh, lega, dan kekuatan itu bisa pulih kembali. Ya, sangat beda kondisi tubuh yang apabila dia qailulah, istirahat sebentar sebelum zuhur atau setelah zuhur, dengan orang yang tidak pernah tidur siang, yang tidak pernah qailulah. Bahkan kata Nabi, qilu, qailulah lah kalian, fa inna syaitan la taqil, karena sesungguhnya syaitan itu tidak qailulah. Ini salah satu bentuk tidur yang dianjurkan dan tidur yang dibutuhkan. Kita ini semuanya butuh dengan tidur siang. Jangan merasa tidak butuh. Jangan merasa tidak butuh, karena memang ini ialah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa syariat? Kenapa Nabi menganjurkan seperti itu? Karena memang kita butuh. Jadi tidur yang dibutuhkan itu tidur siang. Tidur siang. Kalau tidur malam, butuh nggak Pak? Dianjurkan nggak? Ya lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Tapi tidurnya seorang hamba yang beriman, usahakan bangun di malam hari untuk sholat. Jadi tidur yang berlebihan ini bahaya, kata beliau. Bisa mematikan hati, menjadikan badan itu semakin berat, semakin malas. Orang yang banyak tidur, sering tidur itu habis waktunya terbuang. Waktu yang dibuang itu ancamannya berat. Ancamannya berat. Kenapa berat? Karena Allah pernah bersumpah. Bahkan beberapa kali Allah bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusri. Allah bersumpah demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Contoh ayat lainnya apa? Allah bersumpah demi waktu selain surat Al-Asri. Apa bunyi ayatnya? Ayat lain bunyinya apa? Wadduha wal laili. Apa lagi? Wal fajri. Apa lagi? Wasyamsi. Wasyamsi artinya apa? Demi matahari. Lebih kurang matahari juga berhubung dengan waktu. Berhubung dengan waktu. Jadi tidur yang berlebihan ini sangat-sangat berbahaya. Jangan anggap remeh. Ya, tidak ada istilah nganggur bagi seorang hamba yang beriman. Jadi kalau tidak ada kegiatan, fa idza faragta fansab. Kalau engkau sudah melakukan sudah selesai dari satu urusan, fansab. Isilah waktumu itu dengan kegiatan yang lain, yaitu kegiatan yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah engkau dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan minta tolonglah sama Allah. Isi waktumu itu dengan bersungguh-sungguh dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Orang yang banyak tidur itu adalah orang yang bersikap lemah. Gimana nggak lemah? Kalau sering tidur semakin lemah. Ada orang-orang yang bodinya Masya Allah, fisiknya Masya Allah,
tapi dia tidak bisa melawan kantuknya. Tidak bisa melawan kantuknya. Kenapa? Karena berat. Ya. Kata mu'allif rahimahullah, ini penting Pak ya, sama-sama perhatikan. Tidur pada awal malam lebih bermanfaat daripada tidur pada akhir malam. Nah, ini tidur yang bermanfaat. Tidur pada awal malam lebih bermanfaat daripada tidur pada akhir malam. Ini penting ini. Tidur pada pertengahan siang lebih bermanfaat daripada tidur pada pagi dan sore hari. Bahkan kata para ulama, tidur sore itu berbahaya. Ba'da asar ke atas itu berbahaya. Apalagi tidur pagi. Ya, jadi tidur yang sangat bermanfaat itu apa? Kapan? Di awal malam. Di awal malam atau tidur pada pertengahan siang. Pertengahan siang tadi sebelum zuhur atau setelah zuhur. Berapa lama Pak? Setengah jam. 1 jam boleh lah. Tapi kalau 3 jam bahaya. Kelewatan asar. Sementara itu, tidur pada akhir malam dan siang sedikit sekali manfaatnya. Maksudnya di akhir. Dan banyak menimbulkan bahaya. Terlebih lagi tidur sesudah sholat asar dan awal siang, kecuali bagi orang yang berbegadang. Di sini ada petunjuk dari beliau bahwa tidur sore itu makruh, tidak dianjurkan, bahkan bisa berbahaya. Tapi ada pengecualian bagi orang-orang yang begadang, ya, setelah sholat subuh, kalaupun harus tidur pagi boleh. Ya, kalaupun harus tidur pagi boleh untuk orang-orang yang mereka itu begadang malamnya, karena memang ada urusan penting sehingga menjadikan terpaksa dia begadang malamnya. Begadang bukan begadang main gitar Pak ya, begadang apa lagi? Ngopi. Maksudnya ngopinya nggak ada ini, cuma ngopi tok gitu, ngobrol nggak penting, enggak. Tapi begadangnya kenapa? Begadang yang mengandung manfaat itu apa? Yang mendatangkan manfaat. Sholat malam 11 rakaat, Masya Allah. Sampai jam berapa? Jam 4 misalkan. Boleh tidur pagi. Boleh tidur pagi. Tapi tidur paginya nanti setelah syuruk. Jangan pas kajian. Insya Allah nggak ada yang tidur. Kasihan yang berbicara. Kalau pada tidur nanti kan. Baik. Jadi boleh tidur siang. Boleh tidur pagi kalau memang terpaksa ketika seorang itu begadang karena ada aktivitas yang sangat-sangat darurat, yang sangat penting seperti sholat malam dan lain-lain. Kita lanjutkan sedikit lagi Pak ya. Tidur di antara waktu sholat subuh dan terbitnya matahari makruh hukumnya, sebab ialah waktu yang amat berharga dan waktu untuk memulai aktivitas. Menurut para ahli ibadah, waktu tersebut memiliki keistimewaan yang sangat-sangat agung, sehingga andaikan mereka berjalan sepanjang malam, mereka tidak berhenti pada waktu tersebut sampai matahari terbit. Karena waktu antara subuh dan terbitnya matahari adalah permulaan dan kunci siang. Waktu turunnya rizki, memperoleh bagian dan tersebarnya berkah. Jadi, kenapa kita dimakruhkan tidur pagi? Karena tidur pagi itu ya, waktu pagi itu waktu turunnya rezeki. Kata beliau, kunci siang. Siapa yang ingin mencari manfaat, mencari rezeki, mencari berkah, mencari rezeki dan hal-hal yang bermanfaat di siang harinya, kuncinya ada pada siang hari, ada pagi hari. Kalau pagi harinya dia isi dengan aktivitas tidak tidur di pagi harinya, insya Allah target dia di siang hari dimudahkan, berkah insya Allah. Dan di waktu pagi hari itu adalah waktu yang berkah. Kata Nabi SAW, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Maknanya orang yang tidur pagi tidak dapat berkah. Darinya siang beranjak dan semua ketetapan sebelumnya ditarik digantikan pada waktu tersebut.
Karena itu seyogyanya tidur pada waktu tersebut adalah karena memang sangat membutuhkan. Kalau memang harus tidur pagi boleh, tapi kalau memang terpaksa karena sebab begadang. Jelasnya waktu yang paling ideal dan bermanfaat untuk tidur adalah separuh malam yang pertama. Di awal malam sampai separuh malam yang pertama. Dan seperenamnya yang terakhir selama kurang lebih 8 jam. Inilah tidur yang paling ideal menurut para dokter. Sementara menambahi atau menguranginya bisa berpengaruh besar pada tabiat. Subhanallah. Kata beliau, menambahi dan mengurangi tidur itu bisa memberi pengaruh besar pada tabiat. Jadi tabiat kita ini bisa berubah itu dengan kadar tidur seseorang. Di antara tidur yang tidak bermanfaat lainnya adalah tidur pada awal malam setelah matahari terbenam. Awal malam maksudnya maghrib. Rasulullah juga membencinya. Dengan demikian tidur pada permulaan malam setelah matahari tenggelam adalah makruh secara syar'i dan tabiat. Orang yang tidur baru setelah matahari terbenam kemudian dia langsung tidur itu menjadikan tabiat seseorang menjadi tidak baik. Muncul akan menumbuhkan sifat-sifat tabiat-tabiat yang buruk waliyadzubillah. Terakhir kata beliau, banyak tidur itu adalah perbuatan yang menyia-nyiakan umur, melewatkan sholat tahajud, membuat bodoh tabiat dan mengeraskan hati. Usia adalah mutiara yang paling berharga. Dia adalah modal utama seseorang hamba untuk berdagang. Kalimat terakhir, dia adalah modal utama seseorang. Usia itu adalah modal utama seorang hamba untuk berdagang. Paham Pak berdagang maksudnya? Apa hubungannya dengan berdagang? Jadi kata mu'alif, banyak tidur itu menyia-nyiakan umur. Bisa-bisa melewatkan waktu sholat, menjadikan tabiat seorang hamba itu menjadi bodoh. Kalau terlalu banyak tidur, bisa mengeraskan hati. Dan kata beliau, usia, umur kita ini adalah mutiara yang paling berharga, modalnya setiap hamba. Ya, modal utama untuk seorang hamba ketika dia berdagang. Apa maksudnya berdagang? Ya, nyari untung. Ya, berdagang. Nyari untung di mana? Untungnya apa bentuknya? Pahala. Jadi semua kita hamba-hamba Allah ini hakikatnya yang sedang hidup di dunia ini sedang berdagang. Ya, sedang berdagang. Berdagang dengan siapa? Dengan Allah. Kita sedang jualan ini. Sedang mencari pahala. Yang membelinya siapa? Allahu Azza wa Jalla. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta-harta orang-orang mukmin dengan surga Allah. Semoga dagangan kita laku. Semoga kita mendapatkan surga Allah di akhirat tanpa mampir dulu di neraka. Allahumma amin. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ada kita tutup. Enggak, Pak ya? Insyaallah sudah paham, insyaallah mudah dipahami. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.